Hai, bertemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menulis surat dinas. Ya, kalian tentu masih ingat apa itu surat dinas. Berikut beberapa hal yang perlu kita ingat terkait dengan surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, atau atas nama perorangan yang berisi kepentingan kedinasan. Surat dinas menggunakan bahasa resmi dan baku, sehingga singkat, padat, dan jelas. Dan surat dinas memiliki sistematika atau format penulisan yang tetap. Kalian tentu juga masih ingat jenis-jenis surat dinas. Ya, surat dinas terdiri dari beberapa jenis, yaitu surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat lamaran kerja. Bila dilihat dari unsur suratnya, maka surat dinas memiliki unsur-unsur yang meliputi kepala surat, tanggal surat, nomor perihal lampiran surat, alamat tujuan surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan identitas pembuat surat. Berikut penjelasan secara rinci bagaimana penulisan unsur-unsur surat tersebut. Kepala surat. Kepala surat memuat nama lembaga dan alamat yang berupa jalan dan nomor bangunan, serta kota dan nomor telepon, juga email. Penulisan kata jalan dan telepon tidak boleh disingkat. Kata nomor sebagai nomor bangunan tidak perlu ditulis. Tidak perlu menggunakan tanda titik 2 pada telepon. Contohnya, Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Sleman, Jalan Sleman Sembada 70 Sleman, telepon 0274 1234 5678. Nomor surat. Huruf awal pada kata nomor ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Penulisan kata nomor tidak boleh disingkat, no titik. Tidak diakhiri dengan tanda titik pada akhir baris. Contohnya, nomor titik 2002 garing SMP 1 garing 2021. Nomor titik 2003 garing KCP garing Romawi 2 garing 2021. Berikutnya, tanggal surat. Bulan ditulis dengan huruf lengkap. Angka tahun tidak boleh disingkat. Pada akhir keterangan tidak diberi tanda titik. Nama kota tidak perlu dicantumkan jika ada kepala surat. Contoh, 31 Januari 2021. Dalam surat dinas biasanya ada kepala surat, sehingga dalam menuliskan tanggal surat tidak perlu lagi mencantumkan nama tempat. Mengapa? Karena di dalam kepala surat biasanya sudah mencantumkan tempat sebagai alamat instansi tersebut. Berikutnya, lampiran surat. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Kata lampiran tidak disingkat menjadi lam. Penulisan jumlah lampiran dengan huruf
Kata lampiran tidak perlu ditulis jika tidak ada yang dilampirkan. Tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, lampiran titik 2 2 helai, lampiran titik 2 1 helai, lampiran titik 2 1 helai titik. Contoh pertama benar, kemudian contoh kedua dan ketiga salah. Contoh kedua salah karena jumlah lampiran ditulis dengan angka. Contoh ketiga salah karena jumlah lampiran ditulis dengan angka dan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya hal surat. Hal surat merupakan topik atau sesuatu yang dibicarakan dalam surat. Hal surat berupa kata atau frasa dan bukan kalimat. Huruf pertama pada setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, hal titik 2 undangan rapat tahunan. Hal titik 2 jadwal pelajaran daring. Di situ setiap kata diawali dengan huruf kapital. Berikutnya tata cara menuliskan alamat surat. Yang terhormat disingkat YTH dan diawali huruf kapital. Kata sapaan dipergunakan jika surat ditujukan ke nama seseorang dan sapaan diawali huruf kapital. Mencantumkan gelar akademik dan pangkat. Pencantuman kata sapaan, gelar, dan jabatan sebagai penghormatan pilih salah satu. Alamat surat pada tiap baris dipenggal berdasarkan hubungan frasa. Tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, yang terhormat Anton Manika SPD, Jalan Garuda Sakti 10, Bandung 40155. Yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Salam pembuka surat ditulis dengan diawali huruf kapital. Huruf awal kata hormat ditulis dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda koma. Contoh, dengan hormat. Di situ D-nya besar, kemudian diakhiri tanda koma. Paragraf pembuka surat. Paragraf pembuka surat ini fungsinya untuk membangkitkan minat penerima surat untuk membacanya. Disusun secara menarik dengan pilihan kata, susunan kalimat, dan ejaan yang tepat. Contohnya, dengan surat ini kami beritahukan kepada, dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk menanggapi surat saudara tanggal sehubungan dengan surat kami. Paragraf isi. Paragraf isi memuat inti dari keperluan surat. Contohnya, berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saudara kepala sekolah mengirimkan salah satu guru mata pelajaran matematika untuk mengikuti rapat sosialisasi pelaksanaan kompetisi matematika SMP tersebut. Paragraf penutup. Paragraf penutup berisi harapan, ucapan terima kasih, atau selamat kepada penerima surat. Biasanya berbentuk satu kalimat. Contohnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian ibu kami aturkan terima kasih. Atas kerjasama saudara saya ucapkan terima kasih. Unsur selanjutnya salam penutup. Huruf awal ditulis dengan huruf besar. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Contohnya, hormat kami, hormat saya, salam taklim, dan wassalam. Unsur berikutnya pengirim surat. Pengirim surat menyertakan identitas diri, misalnya jabatan, nomor pegawai, dan cap kantor.
Nama pengirim tidak bergaris bawah atau dalam tanda kurung, tidak diakhiri dengan tanda titik, dan dalam surat tertentu penandatanganan surat dapat didelegasikan pada pejabat di bawahnya dengan menggunakan singkatan A.N. atas nama dan bukan A_N. Contoh pengirim surat: Kepala Sekolah SMP Maju Jaya Anton Manika, NIK 012345667. Nah, setelah kita menyimak beberapa ketentuan penulisan unsur surat, sekarang kita lihat satu buah contoh surat dinas berikut. SMP Senyum Ceria, Jalan Piloden 2, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta. Telepon 02169066677. Fax 02169066677. 26 Januari 2021. Nomor 001-PS-PS-Romawi 1-2021 perihal perpanjangan belajar di rumah. Yang terhormat orang tua peserta didik SMP Senyum Ceria di tempat, dengan hormat mencermati perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi, bersama ini kami beritahukan kebijakan baru tentang masa belajar di rumah bagi peserta didik. Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran COVID-19 tersebut, masa belajar di rumah bagi peserta didik yang semula direncanakan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, kami perpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 atau sampai dengan situasi memungkinkan untuk belajar di rumah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala SMP Senyum Ceria Dinasari SPD. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, maka dalam surat tersebut akan terlihat unsur-unsur suratnya seperti berikut. Bagian pertama disebut dengan kepala surat, yang kedua disebut dengan tanggal surat, ketiga nomor, hal, dan lampiran surat, keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka surat, 6 pembuka surat, 7 isi surat, 8 penutup surat, 9 salam penutup, dan 10 pembuat surat. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis surat dinas. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kalian dalam menulis surat dinas, lakukan kegiatan berikut. Tulislah sebuah surat dinas berdasarkan ilustrasi berikut. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, OSIS SMP Terkini Jaya akan mengadakan lomba baca cerpen. Kegiatan akan dilaksanakan di Aula SMP Terkini Jaya, Jalan Raya Bunga nomor 2, Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 8 sampai selesai. Kamu adalah sekretaris OSIS di sekolah tersebut. Tugas kamu adalah membuat surat pemberitahuan dan permohonan izin penggunaan aula kepada kepala sekolah kalian. Bapak ulang sekali lagi, tugas kalian adalah membuat surat dinas dari OSIS SMP Terkini Jaya ditujukan kepada kepala sekolah SMP Terkini Jaya yang isinya pertama memberitahu tentang kegiatan tersebut, dan kedua sekaligus meminta izin untuk menggunakan aula
pada tanggal 25 Februari 2021. Kalian diandekan sebagai sekretaris OSIS. Selamat mengerjakan.